Well, good morning everybody. Pagi ini saya ada di Lake Paramata sedang menikmati kebaikan Tuhan. Dan saya juga merenungkan kembali tentang iman Abraham. Mari saya ajak kita kembali merenungkan Roma pasal yang keempat ayat yang ke-19. Ya, hari ini kita perhatikan ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, hari-hari ini kita percaya bahwa Tuhan sedang mengingatkan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya saja kita ditebus, bukan hanya saja kita diselamatkan menjadi anak kepunyaannya, tetapi Tuhan mau untuk kita mengikuti the footstep of the faith of Abraham, mengikuti jejak iman Abraham. Kita sudah merenungkan beberapa hari ini bahwa Tuhan, saudaraku, menghargai imannya. Dan saudaraku, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan hari ini kita merenungkan ayat 19. Abraham's faith did not weaken. Imannya tidak menjadi lemah. Wow, saudara, luar biasa. Hari-hari ini berarti, saudara, ada kemungkinan iman kita bisa menjadi lemah. Iman kita menjadi weaken, iman kita menjadi tawar hati, sehingga akhirnya kita, saudaraku, tidak lagi berharap. Kita berjalan menurut pikiran dan perasaan manusia, dan kita berjalan menurut apa kata orang dan berita-berita di sekitar kita. Tetapi saudara, ayat 19 berkata, Abraham's faith did not weaken. Apa yang bisa kita pelajari? Ketika saya renungkan ini, saudara, ada beberapa hal. Yang pertama adalah begini, iman Abraham, percaya dia, pengharapan dia, saudaraku, itu terletak, saudaraku, kepada janji Tuhan. Dan saudaraku, ketika dia punya iman kepada janji Tuhan, maka imannya tidak menjadi lemah. Dasar kita berharap begitu penting. Apakah kita berharap karena kekuatan kita, karena gaji kita, karena penampilan kita, karena posisi kita, atau karena janji Allah? Saudara, Abraham sudah menjadi tua dan lemah, tetapi pusat pengharapannya kepada janji Tuhan, sehingga imannya tidak lemah. Yang kedua adalah, saudara, circumstances, situasi, kondisi di sekitar saya dan saudara, itu bisa membuat kita menjadi lemah dan menjadi, saudaraku, turun imannya. Situasi, circumstances, baik fisik, ya, orang yang cacat, saudaraku, pekerjaan, saudaraku, bisnis, keuangan, suami, istri, anak-anak kita, semua circumstances di sekitar kita bisa membuat kita menjadi lemah, bisa menjadi tawar, bisa menjadi lesu. Tetapi saudaraku, itu semua juga bisa dipakai Tuhan untuk menginspire, mengignite hati dan iman kita untuk lebih lagi percaya dan berharap kepada Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Saudara, yang ketiga adalah semakin kelihatannya, saudaraku, itu mustahil di depan kita, the more impossible things may seem, maka saudaraku, semakin kita bisa melihat ada kemuliaan yang lebih besar, ada mujizat yang lebih besar yang Tuhan siapkan di depan kita. Abraham mengalami itu. Semakin kondisinya tua, semakin rahim Sarah sudah tertutup, semakin kelihatannya gak punya alasan, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Justru dia memperkuat imannya, dan dia melihat janji Tuhan, jawaban Tuhan, beyond, above and beyond. Dan he can think and pray. Yang keempat, yang terakhir, saudara, mari tegakkan, saudaraku, dagu saudara, pandang kepada janji Tuhan, pandang kepada circumstances, dan punya confident bahwa, saudaraku, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Janganlah, saudaraku, dagu dan kepala kita tertunduk ke bawah. Karena, saudaraku, hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang kalah dan dipukul knockdown oleh si jahat, oleh problem, oleh circumstances. Tetapi hari-hari ini bangkit kembali, raih kemenangan, dan berlari, saudaraku, kepada rancangan dan panggilan Tuhan. Run to the battle, because the battles is belong to the Lord. Bagaimanakah dengan hidup kita hari-hari ini? Apakah imanmu menjadi lemah atau imanmu semakin kuat, diperkuat, dipertajam sampai rencana Tuhan genap, sebab Dia tidak pernah berhutang. Stay strong and stay blessed.